Orang yang paling sulit diajak untuk mengalami perubahan yang lebih baik adalah orang yang memang tidak mau berubah. Bukan karena bodoh. Banyak orang seperti ini tergolong pandai, tapi mereka merasa bahwa mereka tahu lebih baik dibandingkan Anda. Mereka merasa apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Dan karena itu mereka rasa hidup mereka tidak ada yang perlu diperbaiki. Nothing wrong with me. Mungkin dengan Anda yang salah berpikirnya mungkin malah begitu. Dan tidak perlu kita ambil contoh jauh-jauh. Orang yang misalnya menganggap bahwa merokok tidak akan merusak kesehatan sehingga dia merokok terus. Nanti pada suatu hari ketika jantungnya sudah tersumbat, pembuluh darah sudah tersumbat, kemudian dia sadar bahwa dia harus berhenti merokok. Tetapi sebelum ada tanda seperti itu, orang seperti ini tidak akan mau menerima masukan bahwa dia harus berhenti merokok. Itu hal yang sangat sederhana, kadang-kadang hanya masalah kebutuhan lahiriah saja. Orang sudah bisa begitu resisten dengan masukan. Belum lagi dalam hal karakter. Anda sebagai orang tua kadang-kadang berhadapan dengan anak Anda yang termasuk kategori sudah sangat canggih, dan ketika Anda berikan masukan, yang Anda terima adalah serangan balik. Anda mungkin dikatakan kolot, tidak mengerti anak-anak zaman now, tidak mengerti anak-anak generasi micin. Anda dinilai terlalu menjudge mereka dengan kata micin tersebut. Mereka punya dunia sendiri, benar. Tapi hai anak-anakku terkasih, kalau kau mendengarkan renungan ini, jangan lupa bahwa orang tua kalian memiliki banyak pengalaman hidup. Mereka sudah makan asam dan garam kehidupan. Ungkapan yang menandakan mereka sudah memiliki kebijaksanaan hidup, meskipun juga mungkin masih banyak kekurangan sebab tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, kita juga belajar untuk bertumbuh terus-menerus. Demikian juga jika Anda memiliki pasangan, Anda juga mengalami kadang-kadang untuk mengubah pasangan Anda pun terasa tidak mudah. Untuk misalnya mengatur saja handuk itu digantung pada tempatnya, itu pun kadang-kadang Anda mengalami hambatan. Pasangan Anda habis mandi, lempar handuknya ke tempat tidur. Atau misalnya masalah pasta gigi, Anda pengen tuh rapi dari bawah ke atas habis bener, tapi pasangan Anda mungkin datang cuma tidak peduli sama sekali. Mungkin Anda sering bertengkar dengan hal-hal sederhana seperti itu. Tapi kita lihat, kalau orang mau berubah, dia bisa berubah. Tapi kalau orang tidak mau berubah dan merasa dirinya sudah benar, dia akan sangat sulit untuk diajak untuk berubah. Anda bisa stres gara-gara orang seperti ini. Maka kita belajar bahwa kita juga mesti terbuka untuk melihat tanda-tanda di mana kita mesti berubah. Injil hari ini berkisah mengenai orang-orang Yahudi yang meminta tanda kepada Yesus supaya mereka percaya. Padahal Yesus sudah melakukan begitu banyak tanda. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membuat mujizat. Apalagi yang kurang? Dan Yesus membandingkan mereka dengan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe bukanlah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yahweh. Tapi ketika mereka mendengarkan seruan Nabi Yunus, mereka berubah, mereka bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi melihat Allah sendiri, mengalami kehadiran Allah, tapi mereka tidak mau berubah. Anda, mari berubah. Jangan menjadi stuck, jangan menutup hati, dan kemudian mati secara spiritual. Dan terimalah berkat Allah yang membimbing kita masuk dalam perubahan hidup ini dan semakin dekat dengan Dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.